Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nova dengan NIM 25 dan NIM akhir 52. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok PTI 2025 1E01. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Bagus Setiawan dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isano Brilian dengan NIM awal 2504, NIM akhir 056. Dan juga perkenalkan, nama saya Abdul Karim Nenggolan dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 054. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara instalasi printer. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan instalasi printer. Langsung saja, ada alat dan bahannya ada 6. Yang pertama ada komputer atau laptop. Yang kedua ada kabel data USB kabel. Yang ketiga ada printer. Yang keempat ada driver printer. Yang kelima ada kertas atau paper. Yang keenam ada tinta atau toner. Yang pertama komputer atau laptop sebagai perangkat lunak untuk menginstal driver dan mengoperasikan printer. Yang kedua kabel data USB kabel untuk menghubungkan printer ke laptop. Yang ketiga ada printer, perangkat utama yang akan diinstal. Yang keempat ada driver printer, perangkat lunak biasanya seperti CD, DVD atau file unduhan. Yang kelima ada kertas atau paper untuk uji cetak tes print. Yang keenam ada tinta atau toner sebagai bahan cetak tergantung jenis printer, inkjet atau laser. Pertama-tama kita hidupin printernya dulu. Jangan lupa dicolok ya. Terus ini ada tombol power, kita pencet. Nah, sampai hidup berwarna hijau. Setelah kita mencolokkan printer ini, lalu kita install drivernya. Kita sesuaikan dengan printer kalian masing-masing. Untuk mengetahuinya bisa di sini ya, tergantung printer kalian. Terserah. Untuk downloadnya langsung kita ketik Canon G1737 yang driver ya. Nah, kita download yang ini untuk Windows. Nah, lalu kita download di sini. Drivernya udah ke download, bisa dicek di sini. Nah, sebelum kita install drivernya, jangan lupa kita colokin dulu USB-nya. Oke, kita install. Kita langsung lihatkan. Lalu kita lanjut maju dan ya. Nah, nomor serinya sudah muncul ya di sini. Nah, kita pencet dulu serinya yang ini, lalu kita pencet maju ya guys. Nah, setelah penginstalannya selesai, kita langsung keluar aja, tutup semua. Oke, setelah drivernya terinstall, langsung aja kita coba tes print apa saja di Word ya. Kita print ini ya, terus kita Ctrl P. Untuk awal kita ngeprint yang berwarna dulu, lalu kita cetak. Oke. Dan hasil printnya jadi full berwarna semua ya guys. Oke, untuk kalian yang ingin mencetak kertas yang menjadi dua sisi, itu ada beberapa langkah-langkahnya. Nah, berhubung print saya ini tidak support untuk ngeprint dua sisi secara otomatis, maka kita harus ngeprintnya secara manual. Nah, berikut ini adalah contohnya. Untuk langkahnya itu seperti ini, kita Ctrl P dulu, terus kita ke halaman yang cetak satu sisi ini kita ubah menjadi cetak kedua sisi secara manual. Nah, lalu langsung kita cetak ya. Oke, ini kan masih satu sisi karena manual, lalu kita balik dulu untuk ngeprint di sisi sebelahnya.
Ctrl P lagi untuk mencetak sisi sebelahnya. Oke, nah kedua sisi sudah di print semua seperti ini. Ini juga sudah di print, jadi kedua sisi sudah sama-sama di print. Oke, untuk kalian ingin ngeprint teks ini menjadi tidak berwarna atau menjadi warna abu-abu, kita pertama-tama langsung Ctrl P. Nah, kita ubah sesuatunya di properti printer nih. Nah, mencetakan skala abu-abu kita jangan lupa centangin biar nanti teksnya ini menjadi abu-abu. Lalu kita oke, dan kita langsung coba tes print. Dan inilah hasilnya dari percobaan kita untuk mengubah print teks yang berwarna menjadi tidak berwarna, jadi abu-abu seperti ini. Oke. Nah, buat kalian yang ingin ngeprint berwarna, kita langsung ubah di properti printer. Nah, pencetakan skala abu-abu kita matikan centangnya, lalu kita oke. Langsung kita print ya untuk file yang berwarna. Oke, dan filenya sudah kembali berwarna. Oke, dan jika ingin mengeprint secara modular, ikuti langkah-langkahnya seperti kita Ctrl P, terus kita ke property printer, kita ke media dan kualitas. Nah, di kualitas ini kita ubah ke ekonomis. Bisa dilihat dari sini gambarnya menjadi lebih pixel. Lalu kita oke, dan kita cetak. Dan inilah hasil dari print dari mode draftnya, ya cukup cepat lah. Tuh. Untuk kalian yang ingin ngeprint menggunakan kolasi mode, yaitu ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Pertama kita Ctrl P. Lalu untuk di bagian halaman ini kita ubah yang awalnya menjadi tidak susun menjadi tersusun. Nah, yang terakhir properti printer. Ya, kolasinya pasti akan otomatis hidup karena yang halaman yang awalnya tidak tersusun menjadi tersusun. Lalu kita print, cetak. Nah, ini dari hasil printan yang terurut yaitu collection mode, ada 2 salingan, jadi kita mendapatkan 4 lembar kertas. Oke. Sini saya akan menjelaskan penjelasan uji fungsi pada printer. Yang pertama yaitu printer test yang berfungsi melakukan pencetakan halaman uji untuk mengetahui kondisi printer seperti kualitas cetak, warna, dan kesesuaian kertas. Yang kedua ada dokumen 2 sisi yang mengatur agar printer dapat mencetak kedua sisi kertas baik depan maupun belakang. Yang ketiga ada skala abu-abu, yaitu skala abu-abu dan warna. Fungsinya menentukan apakah dokumen dicetak abu-abu ataupun berwarna sesuai kebutuhan masing-masing. Yang keempat ada mode draft, mode cetak cepat dengan kualitas lebih rendah yang biasanya digunakan untuk menghemat tinta dan waktu saat mencetak dokumen sementara. Yang kelima ada collection. Fungsinya untuk mengatur jumlah salinan dan urutan pada halaman dokumen dan cetak. Sekian penjelasan untuk uji fungsi pada printer dari saya. Terima kasih. Nah, kesimpulan dari instalasi printer ini yaitu dengan melakukan instalasi printer dengan benar, pengguna dapat mencetak dokumen secara efisien karena komputer sudah mengenali dan berkomunikasi dengan printer dengan baik.